Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang melampaui batas. Kamu adalah sosok yang tidak terkalahkan dan bisa membuat perubahan. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan hatinya. Kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku merasakan ya, di sini ada Four of Swords. Ada sebuah penderitaan yang sedang kamu alami. Ada sebuah kesedihan yang mungkin tidak pernah hilang dari diri kamu. Apakah di sini kamu yang sudah disakiti? Apakah di sini kamu yang sudah dikecewakan? Apakah di sini kamu yang sudah disepelekan gitu ya? Kamu tidak dianggap? Atau selama ini kamu sudah banyak berjuang untuk seseorang, untuk banyak orang, tapi balasan dari orang itu adalah balasan yang tidak baik yang kamu terima. Itu membuat kamu merasa sangat sedih, kecewa, terluka. Tapi di sini aku melihat kamu lagi surrender, memanifestkan ya bahwasanya ada kehidupan yang lebih baik yang akan aku dapatkan. Dan itu aku butuh bantuan dari Tuhan semesta alam. Jadi kamu meminta kepada Tuhan, kamu surrender di sini, berharap Tuhan akan mendengar doa-doa kamu. Ya. Nah, akhirnya aku merasakan di saat kamu merasa terluka ini, dalam keadaan seperti ini, jadi Tuhan memberikan sebuah kekuatan kepada kamu sehingga akhirnya kamu bisa tersenyum kembali. Kamu bisa fokus kembali kepada membenahi hati kamu, membenahi cinta yang ada dalam diri kamu. Inilah kamu. Kenapa? Karena di saat dulu kamu itu tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa, ya. Kamu benar-benar kayak dikucilkan di sini. Kamu benar-benar menjadi seseorang yang tidak berguna di mata siapapun. Itu yang membuat kamu sedih. Padahal kamu sudah melakukan banyak hal. Tapi tidak ada yang melihat, ya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menganggap apa yang kamu lakukan itu benar, nggak ada. Bahkan apa yang kamu lakukan itu semua salah. Ya. Nah, tapi di sini aku melihat muncullah sebuah kekuatan di saat kamu surrender. Tuhan berikan kekuatan kepada kamu. Kamu merasa mulai berpikir, mindset kamu itu kayak udah mulai berubah. Aku nggak bisa lagi nih bersedih. Aku nggak bisa lagi nih dizolimi. Aku nggak bisa lagi nih gitu ya, diacuhkan, diabaikan, baik itu oleh pasangan kamu, oleh siapapun di sini. Mulailah kamu mencoba menata hati kamu, memperbaiki semuanya. Kamu mulai introspeksi diri gitu loh. Apa yang salah dari diri kamu? Kamu tidak pernah ingin menyalahkan siapapun. Kamu juga tidak pernah denial di sini, tidak pernah menyangkal apapun. Tapi kamu coba untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Itu hebatnya kamu. Dengan kehebatan kamu inilah akhirnya Tuhan menuntun kamu. Ya, menuntun kamu menjadi seseorang yang benar-benar akan tersenyum kembali. Ya, akan merasakan kebahagiaan kembali. Ya, nah di sini aku juga melihat beberapa dari kamu mulai mencoba untuk memiliki kepercayaan diri. Ada Nine of Kalikas di sini. Ini adalah gambaran di mana kami itu mulai memiliki kepercayaan diri, mulai berani untuk action, ya, mulai berani melakukan apapun itu demi kehidupan kamu, demi orang-orang yang mungkin tadinya sudah mengacuhkan kamu. Kamu berharap mereka itu sekarang mulai melihat keberadaan kamu. Itu yang kamu inginkan. Karena sakit, apalagi yang tidak menganggap kita itu adalah keluarga kita sendiri, atau teman kita sendiri, atau pasangan kita sendiri. Kita sering diacuhkan, kita sering dicuekin.
Bahkan kita sering disalahkan. Nah, di sini kamu mencoba untuk bermeditasi, meredam semua amarah kamu, meredam semua kekesalan kamu, meredam semua kesedihannya kamu. Yang kamu dapatkan sekarang, hasil dari meditasi kamu adalah kepercayaan diri kamu. Bahwasanya kamu mulai ingin bangkit, menunjukkan kepada mereka-mereka bahwasanya aku tidak boleh, tidak layak ya digituin gitu loh. Aku layaknya itu dicintai, disayang, dimanja gitu loh. Apalagi kalau kamu dulunya itu sudah punya peran penting ya dalam hidup mereka. Tapi mereka-mereka seperti itu kan adalah mereka yang toksik, yang mereka-mereka yang mungkin tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan kita. Ya, mereka terlihat sombong dan angkuh, mereka merasa bisa gitu loh tanpa kamu. Padahal selama ini nggak bisa kan, tetap ada campur tangan kamu. Nah, tapi kamu coba untuk ikhlas, kamu coba untuk ya udah deh, nggak apa-apa. Anggap itu adalah sebuah kebaikan yang kamu tanam, maka kamu juga yakin yang kamu tuai nantinya adalah satu kebahagiaan. Ya. Jadi kamu mulai nih membatasi diri kamu dengan mereka-mereka. Kamu mulai untuk menarik diri dari mereka-mereka. Yang sekarang kamu lakukan adalah aku lebih baik sendiri. Ya, mempercantik diri aku, memperindah, memperganteng gitu ya. Terus kamu memperbaikilah diri kamu saat ini agar bisa terlihat benar-benar layak, bersinar gitu ya. Ya, kamu merasa kayak dengan sendiri aku lebih tenang ya ternyata. Daripada aku berkumpul dengan orang-orang toksik, berkumpul dengan orang-orang manipulatif begitu ya. Itu yang kamu rasakan di sini. Ya. Nah, jadi apa yang kamu rasakan? Kamu benar-benar berjuang di sini. Kamu tidak lelah ya. Tidak capek. Kamu terus berlari. Seakan-akan yang kamu kejar ini adalah sebuah harapan kamu. Kamu akan melupakan di sini, melupakan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Kamu akan melupakan orang-orang yang sudah mengabaikan kamu. Kamu akan melupakan kesalahan mereka. Ya, yang kamu ingat sekarang adalah bagaimana supaya bisa aku bahagia dan mereka juga bahagia. Begitu mulia hati kamu, begitu baik walaupun sulit untuk mendapatkan hati seperti ini. Ya, sulit banget. Tapi kamu berusaha untuk melepaskan semua itu. Itu hebatnya kamu. Oke? Dan aku juga ngerasakan ya, beberapa dari kamu itu juga punya cinta yang cukup besar. Akhirnya kamu bisa menduduki sebuah kursi atau tempat yang layak di sini. Kamu akhirnya menemukan tempat di mana kamu dihargai, kamu dianggap. Kamu akhirnya bertemu dengan circle-nya kamu, sehingga akhirnya membuat orang-orang dulu mengabaikan kamu itu menyesal. Nah, ini juga ada King of Swords, ada Queen of Cups. Nah, akhirnya mungkin bisa jadi kamu itu satu, mungkin jika kamu laki-laki, kamu menjadi seseorang yang benar-benar disegani. Kamu punya jabatan, kamu punya kuasa, sama halnya juga kamu perempuan ya. Jadi kamu perempuan ini bisa kok untuk memiliki kedudukan ini, jabatan seperti ini mungkin ya. Tapi ini memang kamu dikuasai oleh perasaan cinta. Kamu itu memiliki perasaan yang cukup besar ya terhadap orang-orang yang mungkin sekeliling kamu. Kamu berikan rasa nyaman kepada mereka. Ya. Nah, kalau laki-laki mungkin bisa jadi dia ini adalah orang bertanggung jawab, sehingga orang-orang banyak merasa ingin untuk mendekat ke kamu. Ya, sekarang mungkin mereka mulai takut dengan kamu. Ya, karena takut tersaingi juga, atau takut mungkin kamu akan membalas gitu ya. Tapi tenang aja, kamu tidak akan membalas ya. Kamu tidak akan membalas seperti apa yang mereka lakukan kepada kamu. Justru kamu membalas mereka itu dengan cinta. Ya. Itu salah satu membuat mereka akhirnya tersadar. Tersadar dengan perlakuan mereka terhadap kamu. Ya, ini kamu. Jadi benar-benar di sini jika kamu merasakan ada sebuah manfaat yang bisa membuat mereka itu tersadar, kamu melakukan hal itu. Sehingga membuat mereka akhirnya takut untuk menyakiti kamu lagi. Akhirnya mereka takut untuk mengabaikan kamu. Ya, ternyata sekarang mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Karena bisa jadi kamu itu sudah level di atas dia gitu loh. Ya, itu yang membuat akhirnya mereka tersadar. Kamu itu orang yang tidak bisa diabaikan lagi, tidak bisa disepelekan lagi gitu loh. Oke, kita akan coba cek di sini. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Untuk teman-teman ya
yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Fokus kepada kartu ini, apakah yang terbaca? Kita akan coba cek tentang energi kamu lagi. Oke. Ya. Nah, di sini terlihat jelas ya, kamu sangat berusaha sekali untuk merubah hidup kamu. Walaupun banyak tantangan, banyak halangan yang terjadi, kamu tidak gentar di sini. Ya. Nah, ini juga lah yang membuat akhirnya di saat kamu surrender, di saat kamu berserah kepada Tuhan, Tuhan akan selalu membantu kamu. Oke? Hebatnya kamu, akhirnya ya kamu akan merasa dicintai lagi oleh siapapun di sini. Kamu merasa dihargai, kamu merasa disegani. Ya, tapi kamu tetap menjadi orang yang rendah hati, baik gitu ya. Ya, walaupun terkadang sulit, tapi kita harus tetap menjadi orang yang baik, orang yang benar-benar bermanfaat untuk orang di sekeliling kita. Nah, aku juga melihat kamu juga akan menemukan seseorang yang seimbang dengan kamu. Aku juga melihat kamu akan menemukan sebuah kestabilan dalam hidup, termasuk juga pasangan ya, yang akan selalu menuntun kamu, membimbing kamu, mengingatkan kamu untuk selalu menjadi orang yang baik. Ya, kamu harus bersyukur. Hidup kamu akan mulai membaik di sini. Hidup kamu mulai akan menjadi sebuah momen yang benar-benar kamu akan jaga. Kehidupan kamu akan kamu jaga sampai kapanpun ya. Kamu akan menjaga kestabilan emosi, kestabilan pikiran, kestabilan hidup kamu tentunya. Ya, di sini. Karena ini juga salah satu faktor kita untuk memiliki kebahagiaan itu selamanya. Ya. Aku juga melihat di sini beberapa dari kamu pada akhirnya menemukan kedamaian, menemukan ketenangan, ya, dan sehingga akhirnya banyak orang-orang melihat kamu itu adalah orang yang tidak seperti dulu. Banyak orang-orang melihat perubahan-perubahan kamu di sini. Kamu itu termasuk orang yang kuat, yang tangguh, yang benar-benar bisa mengupgrade energi. Kamu tidak mengenal untuk menyerah di sini. Itu juga salah satu yang membuat orang-orang merasa sangat menyegani kamu, sangat menghargai kamu gitu loh. Ya. Karena ternyata kamu itu termasuk orang yang berkualitas. Kamu punya high value di sini. Ya. Aku juga melihat di sini kamu mulai mencoba untuk memprepare ya, ataupun memplanningkan lah hidup kamu ke depan. Dan aku juga lihat hidup kamu itu memang terplanning di sini. Karena jika tidak terplanning ya, kamu juga akan ngerasa nantinya orang-orang yang tidak akan menganggap kamu lagi gitu loh. Jadi kamu harus bisa mempertahankan kehidupan kamu saat ini. Ya. Oke. Ini ada mindful, group thinking. Kamu benar-benar saat ini merasa sangat bahagia sekali. Orang-orang yang dulu mungkin mengabaikan kamu sekarang mulai mendekat, berlomba-lomba untuk mencari perhatian kamu, meminta maaf kepada kamu di sini. Jadi banyak dari mereka itu mulai ingin mengadu gitu, mengadu kesusahan, mengadu kesulitan, meminta bantuan ya. Mungkin dari mereka mungkin ada yang kehilangan pekerjaan karena mereka dulunya merasa, oh akulah segalanya, aku hebat. Jadi mereka tidak perlu bantuan siapapun. Ternyata roda itu di bawah saat ini. Jadi karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka merasakan dampaknya sendiri, sehingga akhirnya meminta bantuan kepada kamu di sini. Oke? Nah, inilah sesuatu hal yang terungkap tentang kehidupan kamu. Jadi kita tidak bisa ya melihat bahwasanya hidup kita seperti ini terus, nggak bisa. Tapi tetap kita harus berusaha. Kalaupun kita merasa hidup kita itu stuck, ya mulailah untuk merubah mindset kita. Kita mulai action ya, kita mulai mencoba mencari apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya itu gitu loh. Nah, ini yang kamu dapatkan, sebuah kesempatan dan peluang. Kamu selalu melihat karena ada pikiran positif dalam diri kamu, sehingga akhirnya kamu melihat semua kesempatan itu. Karena keinginan kamu juga yang begitu kuat ya. Jadi akhirnya terungkap di mana tadinya kamu ngerasa tidak mampu untuk membuat diri kamu layak. Sekarang ya terungkap, kamu menjadi orang yang layak ya untuk dicintai, disegani, dihormati, dihargai dan ditakuti gitu loh. Jadi takuti itu bukan berarti apa ya, menyamakan diri kita dengan Tuhan, enggak ya. Memang kita yang boleh takut itu hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada manusia ya.
Jadi disinilah mungkin lebih ke tepatnya disegani gitu. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.